Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biomimikri akan memperkenalkan diri. Nama saya Pramudia Fatir Al-Zakwan dengan NIM 120330019. Nama saya Aulia dengan NIM 120350029. Nama saya Cahaya Khairani S dengan NIM 120330005. Saya Dwi Putri Kusmaningrum dengan NIM 120420004. Nama saya Vina Faiza Indasya, NIM 1203513. Nama saya Titi Enci Sri Andrea Trinebaho, NIM 120350001. Nama saya Linda Kusuma Fatimah, NIM 120330028. Nama saya Bella Dona Salsabila dengan NIM 120420005. Nama saya Hamzah Rifki Gifari dengan NIM 120420019. Biomimikri adalah cabang ilmu yang mempelajari gagasan serta proses terbaik yang ada di alam dan meniru desain gagasan serta proses tersebut untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Dengan kata lain, kita mengambil alam sebagai model serta inspirasi dalam desain dan menerapkannya menjadi konsep buatan manusia. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip-prinsip biomimikri yang dikutip oleh Suryadi tahun 2018, yaitu 1. Inspirasi dari bentuk alam atau inspiration from natural form, yaitu alam sebagai ide dasar suatu rancangan baik berupa hewan maupun tumbuhan. 2. Inspirasi dari sistem alam atau inspiration from natural system, yaitu inspirasi dari biomimikri dapat diambil melalui proses hidupnya dari makhluk hidup, model, teknologi, ataupun strukturnya. 3. Inspirasi dari proses atau inspiration from natural process, yaitu dapat diambil dari bentuk alam, sistem alam, atau proses alam. Latar belakang pembuatan panel surya. Saat ini, permintaan energi dunia terus meningkat sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Dalam menanggapi krisis energi yang terjadi, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk mengembangkan berbagai energi alternatif. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berada pada daerah khatulistiwa dan akan selalu disinari matahari selama 10-12 jam dalam sehari. Maka potensi untuk mengembangkan energi surya sangatlah besar. Total intensitas penyinaran rata-rata 4,5 kWh per meter persegi per hari. Matahari bersinar berkisar 2000 jam per tahun, sehingga tergolong kaya sumber energi matahari. Dengan potensi yang cukup besar tersebut, diharapkan energi surya ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan energi bangsa ini dan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap pemakaian energi fosil. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses anabolisme, yaitu proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks dari berbagai molekul sederhana. Fotosintesis terjadi pada bagian daun, tepatnya di jaringan mesofil. Proses fotosintesis sangat penting bagi ekosistem karena tumbuhan merupakan sumber utama dari semua makanan di bumi. Tanpa adanya fotosintesis, kita tidak akan ada oksigen untuk kita bernafas. Tapi, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Dari namanya, foto berarti menggunakan cahaya, sementara sintesis berarti menghasilkan. Artinya, molekul sederhana kemudian diubah menjadi molekul kompleks menggunakan energi matahari. Energi matahari yang ditangkap oleh organisme autotrof akan diproses menjadi makanan. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Fotosintesis juga melepaskan oksigen ke atmosfer, sehingga makhluk hidup termasuk manusia mampu bernapas. Kesamaan konsep kerja pada panel surya dan fotosintesis. Panel surya merupakan alat yang mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Cara kerja panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun tanaman. Pada panel surya, energi cahaya diproduksi di permukaan panel, sedangkan pada proses fotosintesis, energi cahaya diproduksi di bagian daun tanaman. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya,
Dia akan menyebabkan elektron partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Sama halnya dengan proses fotosintesis, ketika fotosintesis berlangsung, energi cahaya matahari yang mengenai daun akan diserap oleh klorofil. Elektron pada kompleks pada klorofil akan bergerak melalui satu saluran yang menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Kemudian, muatan positif bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Atau energi ini selanjutnya digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa.